Berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Permisi, Bu. Silakan. Silakan. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima yang membuat Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman, kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu hal itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar berita Jepang tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Dengan kesempatan ini, kita harus memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita bagi tugas saja. Bung Ikana dan Bung Khairul, kalian pergi ke kediaman Sukarno untuk memberitahu akan hal ini. Sementara saya dengan Bung Darwis akan mengumpulkan pasukan yang lain untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Sukarno. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Sukarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Inilah batang leherku. Bawalah aku ke pojok itu sekarang. Lalu potonglah leherku pada malam hari ini juga. Kalian semua tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang telah kalah dengan sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Kita mau menunggu apa lagi? Sedangkan rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam, Bu. Dan juga kita harus menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai negeri ini.
jika Anda semua tidak setuju perkataan saya dan merasa bisa menumpang kekuatan diri, mengapa harus tetap pada kami? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Tidak, Bu. Kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa kita sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Bagaimana tindakan kalian semua untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita-wanita di negara ini jika di negara ini ada pertumpahan darah? Bagaimana agar kita dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini? Coba bayangkan kalian semua, bagaimana agar kita bisa tegak dengan kekuatan kita sendiri tanpa adanya bantuan dari Jepang. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita hindari dari penderitaan yang diderita oleh rakyat-rakyat kita selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah saudara-saudaraku. Tapi berikan kami waktu sebentar. Bagaimana ini, Bu? Mereka untuk kita untuk segera memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita perlu mempersiapkan semuanya dengan matang agar apa yang tidak kita inginkan terjadi. Saya setuju. Menurut saya, hal terpenting sekarang yang bisa kita lakukan adalah menghadapi sekutu yang sudah menguasai negeri ini. Untuk masalah proklamasi nanti, kita bisa bicarakan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, mereka masih muda, pemikiran mereka belum stabil. Kita harus mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak berjalan dengan lancar, bagaimana? Oke lah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Oke? Ya, Baik, Bu. baik. Akan kita. Setelah kami selesai berunding, kami tidak jadi memproklamasikan kemerdekaan ini. Sekarang pulang. Baiklah, Bu. Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa maksud kalian? Ya, kami akan mengasingkan kalian agar tidak terjadi bentrok antara rakyat dan Jepang. Kalau begitu, baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bu, untuk menjaga keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak Ibu Fatmawati untuk ikut serta. Mari, Bu.
Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Saudara, katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka saat mereka tiba di Jakarta. Dan aku akan kupastikan kemerdekaan untuk kalian di esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Pak, saya siapkan dulu mobilnya. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, sekarang jelaskan mengapa kalian semua membawa kami ke sini. Maafkan atas kelancaran kami, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas proklamasi kembali. Dan kami kembali tetap katakan kepada kalian bahwa kita harus menunggu kemerdekaan. Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa kita harus menunggu sidang PPKI? Sedangkan kita bisa bergerak menggunakan kekuatan kita sendiri. PPKI itu bentukan dari Jepang, Bu. Kita tidak mau kemerdekaan kita ada campur tangan dari Jepang. Pendapat itu memang benar. Namun kami masih terlalu dini untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Karena kami masih membutuhkan tenaga dari Jepang untuk kemerdekaan. Bagaimana jika perkataan Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita akan menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat-rakyat yang telah terbelenggu selama bertahun-tahun. Karena dijajah di negara mereka sendiri. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu tegang-tegang. Mari bunyi kita. Mari. Saya mengerti pendapat Anda berdua mengenai masalah proklamasi itu. Kita memang belum mempersiapkannya secara matang. Namun, saya yakin kita dapat melewati semua ini dan akan balik kembali. Kesempatan memang tidak akan datang dua kali, Bu. Tapi, apakah semua ini bisa dilakukan, Bu? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, pasti kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Tapi pula, pemuda di Jakarta sudah mempersiapkan pertahanan untuk bekerja kepada sekutu dan negara Jepang apabila mereka tidak setuju dengan proklamasi bangsa ini. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Mari, Bu. Rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Ayo. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakan? Menurut saya, bagaimana kalau besok? Pemuda pasukan di Jakarta sudah siap. Jika memang iya, maka proklamasi kemerdekaan Indonesia akan kita lakukan pada sehari tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Mari. Bagaimana kita bisa merencanakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan nanti? Kita butuh tempatnya, Bu. Tapi hari sudah malam. Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan aktivitas sekarang. Apalagi jika mereka tahu jika kita ingin melakukan rumusan proklamasi. Saya punya ide. Kita bisa meminjam rumah seorang perwira. Laksamana Maida. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maida. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi.
acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Selamat malam Perwira. Maaf mengganggu agak malam-malam begini. Kami butuhkan tempat untuk merencanakan proklamasi kemerdekaan yang dilangsungkan untuk esok hari. Apakah Perwira bersedia untuk menyediakan tempat? Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan, gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya ingin beristirahat dulu. Menurut saya, naskah ini jangan sampai ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan bentukan Jepang, sedangkan kita di perundingan sebelumnya sudah menyatakan untuk tidak ada campur tangan Jepang di proklamasi ini. Kau benar, Nan. Bagaimana ini, Bu? Bagaimana dari kalian semua? Apakah ada pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika yang menandatangani teks ini adalah semua hadirin yang hadir pada saat rapat ini? Seperti Amerika pada saat menandatangani teks deklarasinya. Jangan saudaraku, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, saya tegaskan atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani teks proklamasi ini cukup 2 orang saja, yaitu ada dengan Bung Hatta sebagai wakil atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana, Bung? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin semua? Apakah setuju? Setuju, Bung. Baiklah, akan saya tanda tangani dengan Bung Hatta. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Ada apa? Tolong ketikkanlah teks proklamasi ini dan jagalah teks proklamasi ini untuk kemerdekaan kita. Baik, Bung. Para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah, semuanya telah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Ibu telah menemaniku di saat situasi seperti ini, sehingga sangat menguras pikiranku. Iya Pak, Alhamdulillah Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok? Sudahlah, kita akan melakukan upacara bendera pada esok hari dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya ciptaan Bung Supratman. Tapi Pak, bukannya kita tidak punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak hingga lupa. Jika Bapak belum menyiapkannya, bagaimana jika Ibu yang menyiapkannya? Tapi Ibu hanya mempunyai kain yang berwarna merah dan putih, apa tidak apa? Sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah menyediakannya dan berusaha untuk melakukan pembuatan bendera tersebut. Oh iya Pak, apa kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Ide bagus Ibu. Bendera pusaka berarti Sang Saka dan berwarna merah putih.
Sang Saka Merah Putih. Brilliant. Ya sudah Pak, baiknya Mbak Ufi siap untuk pidato waktu kemerdekaan besok. Baiklah, Bu. Tolong dibuarkan bendera ini agar kita dapat menandakan bahwa pengibaran bendera ini menandakan awal kejayaan bangsa ini. Buarkanlah bendera ini. Siap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru, bergabung untuk memusyawarah, dan permusyawaratan itu saya sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah saudara-saudara sekalian pembacaan proklamasi saya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Maka proklamasi kemerdekaan Indonesia akan kita lakukan pada seperti tanpa adanya campur tangan Jepang. And action. Yo, action.
Pesan-pesan dari ini. Pesan-pesan. Pesan-pesan dari ini. Pesan-pesan dari ini. Pesan-pesan dari ini. Mana sobat semangat? Pesan-pesan dari ini. Edan. Pesan-pesan. Pesan-pesan. Astaga, kasihan banget. Ya Allah, kameramen kita.